Bismillahirrahmanirrahim. Na'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah, di dunia ini orang ingin menyempurnakan dirinya, ingin melengkapi kekurangannya, ingin mencari perlindungan yang dapat menyelamatkan dia dari mara bahaya yang lahir ataupun batin. Nanti ketika masuk alam barzakh juga sama. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar juga sama, orang mencari jimat-jimat abadi, syafaat-syafaat hakiki. Maka hal ini tidak akan berhenti, bahkan sampai orang masuk surga, dia ingin menaiki manzilah, makom-makom, tingkatan tertinggi. Semua ingin mencari perlindungan, syafaat. Namun, keinginan luhur ini terkadang dimasuki oleh was-was syaitan, sehingga menjebak manusia kepada hal-hal yang tidak diridai oleh Allah SWT. Ala wa huwa syirk, yaitu kesyirikan. Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya dalam hadis Abu Daud, inna firruqa, sesungguhnya dalam ruqyah, ya, kemudian wattamaim, dan dalam benda-benda untuk menyempurnakan kekurangan diri yang kita sebut sekarang jimat, wattiwalah dan teluh, syirkun, ada kesyirikan. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud dan hadisnya hasan. Tapi satu kali ada seorang sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah mengenai dia ahli mantra. Lalu Nabi mengatakan, alqi alayya ruqaq, bacakanlah kepadaku mantra-mantramu, ruqyah-ruqyahmu. Lalu dia bacakan dan Nabi mengomentari, la ba'sa birruqa, tidak masalah orang berruqyah selama di dalamnya tidak ada syirik, malam yakun fihi syirk, selama tidak ada syirik. Maka dari hadis Abu Daud tadi yang hasan, kita masukkan hadis yang sahih Imam Muslim, berarti ada ruqyah yang syar'iyah, ada ruqyah yang syirkiyah. Begitu juga ada tamaim, ada jimat yang syirkiyah, ada jimat yang tidak syirik, yang syar'iyah. Tentu teman-teman akan kaget dengan istilah saya. Ternyata ini bukan istilah saya. Kita membuka At-Tibbun Nabawi karangan Syekhul Islam Ibnu Qayyim qaddasallahu ruhahu. Beliau mengatakan dalam bab Al-Kaf, bab Kaf, ada judulnya Al-Kitabah. Apa kata Imam Ibnu Qayyim? Bahwa Imam Ahmad tidak mempermasalahkannya. Begitu juga gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan imam-imam yang lain tentu juga tidak mempermasalahkannya, karena itu masuk ke wilayah ranah fikih, bukan ranah akidah. Lalu, kenapa tidak disebut istilahnya jimat? Jimat itu bahasa Indonesia, bahasa hadisnya tamaim, bahasa Ibnu Qayyim kitabah, artinya sama, tulisan. Maka Imam Nawawi dalam Al-Azkar dan lain-lainnya kemudian menjelaskan makna hadis seorang sahabat Nabi Ibn Amr yang menuliskan salah satu doa dari Nabi, Bismillahi a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Itu ditulis oleh beliau, lalu dibuatkan menjadi kalung untuk anaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi menganggap hadis ini bagus. Tapi aneh sekali, Syekh Albani mengatakan hadisnya sahih, tapi perbuatan Ibn Amrnya tidak sahih. Dari manakah kalam ini? Bukankah ini kalam bil hawa? Kalam yang tidak bersumber dari tasawur, definisi yang benar, perspektif yang sahih, yang tepat. Jika seandainya itu syirik, tentu Abdullah ibn Amr adalah orang yang syirik. Itu sebabnya Imam An-Nawawi mengatakan, jika kitabah tulisan itu atau jimat itu isinya adalah kalamullah, asma Allah, atau Al-Quran, atau doa-doa dari Nabi, maka dia sama dengan ruqyah. Baiknya ruqyah dibaca, sedangkan ini ditulis. Tapi syaratnya satu, tidak boleh dibawa ke tempat-tempat yang tidak suci. Toilet, tempat buang air besar, dan lain segala macamnya. Maka teman-teman, karena Allah, sebagaimana ruqyah ada yang syar'iyah, begitu juga jimat ada yang syar'iyah. Ruqyah ada yang kufriyah, syirkiyah, maka jimat juga ada yang kufriyah, syirkiyah. Atas dasar ini, maka bolehkah menggunakan jimat? Kalau pertanyaannya boleh atau tidak, kita jawab dengan perkataan Ibnu Qayyim tadi,
perkataan Imam Ahmad dan perkataan Imam Nawawi. Boleh, begitu juga perkataan dan amalan dari Ibnu Amr, boleh dengan syarat di dalamnya asma-asma Allah. Dan diberikan oleh orang-orang yang soleh, yang akidahnya lurus, yang bisa menjelaskan kepada umatnya, kepada orang yang datang kepadanya, jangan bersandar kepada kertas ini, bersandarlah kepada yang punya nama di kertas ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sama, kita minum meyakini airlah yang mengenyangkan, memuaskan, nasilah yang mengenyangkan, datang ke dokter, dokter membawa obat, obatlah yang menyembuhkan. Ini justru lebih syirik daripada orang membawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Habib. Ya. Mengenai ilmu kebatinan atau kekebalan seperti kebal bacok, kebal yang lain-lain lah. Bagaimana hukumnya menurut Islam? Apakah semua itu dianggap musyrik? Terima kasih, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu kekebalan, kebal bacok, apakah itu musyrik? Nah, kalau ilmu kebalnya itu dari bacaan Al-Quran ataupun dari doa minta kepada Allah, kenapa dianggap musyrik? Sedangkan kita ingin kebal dari tembakan dan bacokan, bikin produk sendiri namanya Kevlar. Kita bikin rompi anti senjata, baju anti senjata. Syirik gak makainya? Syirik gak makainya? Enggak. Kenapa? Karena produk kita, produk manusia. Kenapa kekuatan dari Allah ketika kita berdoa, membaca ayat Allah dalam Al-Quran, membaca doa dari Rasulullah SAW seperti Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wasmiul alim. Membaca doa dengan bahasa kita, minta kepada Allah, ya Rabbi, aku mohon kepada Engkau kuatkan tubuhku ya qawiyyu qawini. Jangan biarkan tubuhku mudah terluka oleh senjata. Ketika kita berdoa terus menerus seperti itu contohnya, kemudian Allah ijabah, apakah itu musyrik? Orang yang bilang musyrik itu orang yang bodoh. Orang yang musyrik orang yang bodoh. Ya. Karena pada dasarnya jika ilmu itu adalah doa kepada Allah, maka berarti ijabahnya dari Allah. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Begitu. Ya. Kemudian di dalam Al-Quran juga ada sebetulnya penjelasan tentang ketika Allah memberikan kekuatan kepada para sahabat. Ketika mereka dalam peperangan, mereka tidak binasa oleh lawannya, oleh musuhnya, karena Allah memberikan kemenangan, Allah memberikan kekuatan kepada mereka. Lantas ketika para sahabat berdoa, berzikir kepada Allah, dan di antara zikirnya, slogannya, zikirnya para sahabat ketika perang di antaranya ahad, 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 seperti itu. Allah kemudian mengirimkan bala tentara, kata Allah dalam Al-Quran, aku turunkan bala tentara dari langit yang tidak kalian mampu melihatnya, sehingga mampu meluluh lantakan musuh-musuh kalian dan kalian mendapatkan kemenangan. Bukankah itu juga dari Allah Ta'ala? Dan apakah pada saat itu para sahabat tidak meminta kepada Allah? Apa lantas pada saat itu Rasulullah tidak meminta kepada Allah? Apa lantas mereka tidak berzikir, tidak berdoa? Berzikir, berdoa, kemudian Allah berikan pertolongan dan kekuatan tersebut. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam akan hijrah, beliau 3 hari 3 malam dikepung rumahnya di Mekah oleh orang-orang kafir Quraisy, akan membunuh Rasulullah. Tapi kemudian Rasulullah menggenggam pasir, satu genggam, membacakan beberapa ayat dari surah Yasin. Ada yang hafal? Beberapa ayat yang dibaca oleh Rasulullah ditiupkan ke pasir dari surah Yasin. Apa? Ayo dong baca. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Rasulullah baca, ditiupkan ke segenggam pasir, ditaburkan.
Jadi intinya jika ilmu tersebut merupakan zikir dan doa kepada Allah, kemudian Allah memberikan pertolongan dan kekuatan, itu boleh. Tapi jika doanya dan rapalan yang dibacanya itu adalah permintaan kepada selain Allah yang mengandung unsur kesyirikan, minta kepada dewa, minta kepada matahari, minta kekuatannya kepada batu, kepada roh-roh yang ada di pohon, hewan-hewan, contoh seperti itu, maka itu tidak boleh. Ya, demikian. Wallahu alam. Insyaallah nanti akan saya jelaskan lagi mengutip beberapa dalil yang lebih konkret, yang lebih luas penjabarannya tentang hal ini. Dulu sempat saya menjelaskan hal ini, cuma karena belum punya kameranya, jadi mungkin belum divideokan. Dulu pernah saya menjelaskan tentang ilmu kebal bacok, itu pernah saya menjelaskan menurut ayat Qur'annya apa, ada. Ya, kemudian riwayat para sahabat bagaimana, itu dulu saya pernah jelaskan. Tapi kalau saya jelaskan sekarang ini terlalu malam. Sekarang saya rasa cukup dulu pertemuan. Karena cara kalau jimat itu aja hukumi syirik ya nganggur ngono. Mbok hukumi syirik wong maca syahadat. Wong kafir sing maca la ilaha illallah dadi mukmin, kok saiki wong mukmin sing maca la ilaha illallah mbok arani kafir, itu ketemu akal piro. Mosok kalimat sing dadekno mukmin ya kalimat yang sama dadekno kafir. Wong jimate wong Islam ya tulisan la ilaha illallah ditekak-tekuk ngono ae terus. Tekak-tekuk kaya mori terus dikalungno ngono ae. Nak ke percaya kiai ini regane larang, nak percaya yang pasar wis 10.000 kan ya mau ngono kok. Kok terus musyrike kondi. Kula niku kanca tamat sarang, alim iso maca muin. Ini cerita kula Gus umur saya baca kalimat syahadat ndak ikhlas itu satu di imigrasi Arab Saudi. Dene ku anak kiai Madura, jadi percaya jimat. Walhasil buat di kiai jimat abae apa iku ana jarik ambek jahe, yo ora roh kok ana jarik mbek jahe hubungane apa, yo ora roh. Wong kula dhewe ra seneng jimat. Bareng tengene Jeddah ning imigrasi niku kena napa sweeping napa kena napa jenenge kontrolan nggih kena napa cek. Kena razia guys. Walhasil terus dihukumi syirik. Inna hadzal balad haramu wa la yadkhuluha musyrik. Iki negara suci ora oleh musyrik mlebu. Dene iso maca fatwa ora trimo Islam. KTP iso maca muin luanya lah. Malfiah ya apal temu apa to. Wareng jari iku diobong dene kon merkangkan jari diobong ora panasen dene. Panas muni ya Allah, ya Allah. Tambah disuwaduk mbek askar. Lho pangeran mesti Allah to. Kira-kira. Dan mestinya mereka ya berpikir wong muni ya Allah iku ya berarti pangerane Jawa malah disabdo. Lho pangeranmu mesti Allah to. Lah kok perkaya jimat. Terus jimat itu tidak ambek askare. Bareng tidak sesuai kompromi. Sedene ngetok orang alime ngomong bahasa Arab. Hasil kompromi. Wes ngene tengah-tengah, kita tetap mlebu Mekah tapi kudu mbok kawiti maca syahadat. Saiki kowe tak Islamno tak asyhadu. Qul asyhadu alla wa asyhadu anna aku iku syahadat paling ra ikhlas sepanjang hidupku. Lah iya Islam mulai bayi bapakku kiai, mbahku kiai. Disyahadatno koyo wong lagi masuk napa? Islam. Kau cari inna hadzal balad baladu wa la yadkhuluha musyrik. Saiki faqul la ilaha illallah. Akhirnya terpaksa la ilaha illallah. Para guys lepas ke imigrasi bisa. Wong bisa. Bariku ngamuk keluargane apa bekal jimat. Aduh. Repot. Ya tapi ku senine dunya wis ora usah mbok jero-jero, ora usah takok. Nek kadang ono kiai yo kacau terus takok. Nah cara jenengan seputi Gus. Ora usah mbok takokno iku tontonan dunya, ora usah mbok takokno. Hukum ora kudu ono hukume dhewe apa la tasalu an asya intu bedalakum tasukum. Kowe aja gaman kabeh perkara iku mbok takokno. Demen ino nak dijawab. Misalnya wong kok takok Ruhin ngene, koyo Ruhin wong ora jelas, keluargane diuripi apa. Lha niku buka wadine wong ora usah takokno. Barang-barang sensitif ora usah takokno.
Jadi Allah wis pesen latas alu an asya intu bedalakum tasukung ke jogeman bakas perkara. Nak dibahas mau nambahi bukae wadi, bukae epe piyam. Jadi ra oleh. Mulane ketika Nabi halal haram ku jelas anggere Allah meneng gak ngendikan ya halal. Rasa kata nasya nakum rahmatan lakum min ghairi nisanin fala tabhasu an anggere Allah bakas anggap halal. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi data kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi data kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi data kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi data kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi data kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi data kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi data kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi data kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi data kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi